Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarram para hujaj, para asatid, pengurus DKM, Bapak-bapak. Hari ini saya mungkin melanjutkan yang pernah saya sampaikan waktu itu karena mati lampu ya. Jadi belum disampaikan semua. Dan mungkin satu tema dengan yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan waktu itu yang saya juga lihat di tayangan YouTube-nya ya, dan cukup inspiratif menurut saya. Dan saya mungkin dalam beberapa hal melanjutkan dan mungkin mengkombinasikan. Sebelumnya saya review dulu karena ini banyak ya. Mudah-mudahan sempat. Setelah ini kita mau sekilas rapat DKM barangkali mempersiapkan atau rapat jamaah mempersiapkan Ramadan ya, yang sebulan setengah lagi insya Allah datang. Saya selalu barangkali kalau dilihat dari tema-tema yang saya sampaikan tuh nggak jauh-jauh dari bagaimana kita mencoba membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah tentu keberkahan, kemaslahatan untuk kemakmuran umat dan manusia dan alam semesta di dunia ini, dan mudah-mudahan di akhirat masuk surga, kurang lebih begitu. Yang paling sulit diantaranya adalah kita membangun sinergitas kolaborasi ya, kerjasama, kemudian bersinergi untuk mencapai apa yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu setiap kali menjadi harapan dan doa penutup kita setiap habis sholat, supaya kemudian Allah Tuhan kita itu memberikan kemakmuran, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Salah satu yang kita buka-buka di buku tafsir itu bahwa perdamaian, persatuan, segala macam itu mengacu kepada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Jadi masing-masing kita itu punya tanggung jawab, punya peran, mulai dari tingkat yang paling bawah, menengah sampai atas. Jadi harapan persatuan tidak hanya bisa diharapkan kepada pimpinan puncak, tetapi partisipasi kita untuk menciptakan perdamaian itu menjadi sesuatu yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kulukum ra'in itu artinya setiap kalian itu adalah diberi beban ya, diberi beban kepemimpinan. Wa kulukum mas'ulin an ra'ayatihi. Jadi satu waktu nanti di akhirat itu kita ditanya tuh, hasil peran serta kita itu dalam menciptakan perdamaian, persatuan itu seperti apa. Bukan hanya pimpinannya, tetapi masing-masing kita akan ditanya. Mulai dari kepemimpinan, manajemen kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita memimpin pikiran kita, memimpin jiwa kita, memimpin hati kita, memimpin tindakan kita, memimpin sikap kita. Gitu. Kalau Ibnu Abbas menyatakan bahwa salah satu unsur yang bisa menciptakan kebahagiaan itu adalah hayatul hasanah, gitu ya, lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, maka lingkungan yang positif, lingkungan yang baik dalam sudut pandang perspektif sosiologis itu adalah akumulasi dari individu-individu yang baik, gitu ya, individu-individu yang soleh, individu-individu yang partisipatif, gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab masing-masing kita. Maka ketika
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat Al-Imran ayat 103 itu, wa'tasimu bihablillah. Yang diperintahkannya adalah wa'tasimu. Ya. Berpegang teguhlah kalian. Pada apa? Pada hablillah. Apa itu? Ditafsirkan oleh para ulama, agama, Al-Qur'an, perjanjian dengan Allah. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita kalau kita mau bersatu. Dan dilarang wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Dan ternyata persatuan itu adalah merupakan nikmat. Kita bersatu di musola ini, di lingkungan Telaga Kahuripan itu nikmat, karunia Allah. Bukan datang tiba-tiba begitu saja. Jadi karena itu karunia, nikmat Allah, maka hubungkan dengan surat yang lain. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi persatuan kita ini harus kita syukuri. Persatuan kita ini harus dijaga. Jangan kemudian dicemari oleh tindakan yang bisa memecah belah, gitu kan? Sebab kalau terjadi yang seperti itu, maka kalau kita bersyukur nanti ditambah, kalau kita kufur adab. Apa yang terjadi di Irak? Bisa jadi itu gambarannya ya. Kan kalau kita mau menemukan kerusakan di lingkungan orang Islam itu bisa ditemukan di Irak, hancur-hancuran. Di Suriah, hancur-hancuran. Di Afghanistan, hancur-hancuran. Di Libya, hancur-hancuran. Yaman sekarang berperang antara kelompok oposisi Houthi melawan pemerintah, kemudian terlibatlah orang luar yang sama-sama Islam. Arab Saudi dan Uni Emirat mendukung pemerintahan, ya. Kemudian Iran mendukung oposisi. Dan itu nggak pernah dibahas oleh kita. Kita kadang-kadang sibuk hanya urusan yang lain, orang non Muslim. Padahal di antara Muslim ada problem, gitu ya. Ada problem. Kenapa kemudian dalam sholat itu kita dianjurkan untuk beristighfar 33 kali. Itu adalah untuk introspeksi, bukan soal ibadah saja. Tetapi problem-problem kehidupan kita yang merusak kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya tidak hasanah bukan karena apa-apa. Di antaranya ada peran kita di dalam merusak tatanan kehasanahan di dalam kehidupan dunia yang berakibat apa? Di akhirat masuk neraka, gitu ya. Maka ini kisahnya, latar belakangnya, sebab nuzul dari turunnya surat Al-Imran ayat 103 itu adalah peristiwa konflik berkepanjangan antar kelompok elit ini, kelompok elit Yathrib. Yathrib itu sekarang disebut dengan Madinah. Kaum apa? Suku Aus dan suku Khazraj. Mereka bertempur habis-habisan. Bertahun-tahun menghabiskan uang, menghabiskan harta, menghabiskan nyawa, bertempur terus-menerus. Kemudian mereka mendengar ada sosok figur juru damai di Mekah. Itu udah kedengeran itu. Personality seorang yang al-amin, orang yang terpercaya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, ini pelajarannya. Nabi Muhammad itu adalah sosok al-amin yang harum namanya bukan cuma di Makkah tetapi di Yathrib. Orang Yathrib, suku elitnya itu Khazraj dan Aus itu bukan Islam. Tapi mereka kemudian di seluruh alam semesta ini, hukum alamnya, siapapun dia, kalau dia al-amin, dia terpercaya, maka dia akan menjadi orang yang diundang. Untuk apa? Untuk mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj.
Diundang, Nabi itu diundang ke sana. Bukan datang. Diundang, walaupun kemudian momentumnya dijadikan jadi hijrah. Kenapa? Karena di Makkah dakwahnya puluhan tahun tidak menghasilkan pengikut yang masif gitu ya, malah terus menerus disiksa gitu, maka diundang. Itu artinya apa? Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat nanti deklarasi Allah itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah tuh mendeklarasikan bahwa kita nih potensial menjadi khairu umat yang terbaik. Tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab, menjadi umat terbaik itu bersyarat. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau nggak begitu, nggak masuk kategori terbaik. Lalu kemudian saya cari, apa yang dimaksud dengan khair itu? Itu. Kata para ulama, khair itu adalah kualitas personality, ya, kualitas karakter dan kualitas kinerja kolektif. Karena memang tadi, karena masing-masing kita berperan serta untuk menciptakan kebaikan, karakter terbaik, kemudian kita membentuk menjadi umat terbaik, maka dia sebut khair. Gitu. Maka Nabi itu diundang ke Yatsrib, ya, untuk mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj karena Nabi punya kualitas khair. Ya, punya kualitas personality, karakter yang bagus, al-amin. Dipercaya. Gitu. Maka kalau kita mengklaim diri sebagai khairu ummah, pertama dan terutama yang harus kita tunjukkan adalah bahwa kita punya kualitas personality yang baik, punya akhlak yang baik, punya kualitas pendidikan yang bagus. Sehingga kita yang bagus berkumpul menjadi khairu ummah, satu kesatuan umat yang terbaik. Maka kenapa umat Islam itu bisa menaklukkan Spanyol, Andalusia, itu diundang oleh bangsa yang ditindas oleh Visigoth kalau nggak salah. Ya, ada Raja Lalim di Spanyol itu, kemudian rakyatnya menderita, mereka mengundang orang Islam di Maghrib, Maroko, untuk datang ke Spanyol. Maka dimanapun kualitas terbaik itu selalu menjadi harapan membawa manfaat, maslahah. Maka dalam hadis, khairun nas man anfa'hum linnas. Orang terbaik di tingkat kita itu, di umat kita itu adalah yang paling memberi manfaat. Yang paling memberi manfaat itu berarti yang khair itu, gitu. Maka untuk konteks Indonesia, kita pilihannya adalah mengisi bagaimana kemudian umat Islam itu menjadi khair. Khair di mana? Di pendidikannya khair, di akhlaknya khair, di peran sertanya khair, di kualitas dirinya khair, kualitas umatnya khair. Salah satu cara untuk membangun kualitas umat yang khair itu menurut Nelson Mandela adalah pendidikan. Jadi education to is weapon, kata Nelson Mandela. Jadi pendidikan itu adalah senjata yang paling efektif untuk melakukan perubahan. Pendidikan. Maka Ormas Muhammadiyah salah satu pilihannya adalah membangun lembaga pendidikan sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Itu bagian dari pengisian kualitas khair yang dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah. Nah, kembali ke ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita semua harus berpegang teguh pada Al-Qur'an, Al-Hadis, ya, sebagai landasan hablullah, gitu ya. Jadi itulah hubungan kita dengan Allah mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ihwana. Jadi asbabun nuzulnya begini. Nabi sudah datang ke Yatsrib, kemudian mengubah namanya menjadi Madinah. Ya. Orang Aus dan suku Azhar itu sudah damai, sudah sapuk gitu ya. Orang Sunda itu sudah bersatu. Orang Yahudi itu kan nggak rela ya, nggak rela. Orang Yahudi memprovokasi, ya, memprovokasi. Kok mau-maunya gitu, patuh sama Nabi datang dan segala macam gitu. Kalian kemudian harus menanggung resiko akomodasi dari kaum muhajirin kan, pendatang dari Mekah, terus segala macam lah. Akhirnya benih-benih hasil provokasi itu datang lagi tuh. Antara suku Hazrat dan suku Aus mulai lagi tatap-tatapan di tempat ngopi-ngopi gitu, mulai bangkit lagi untuk kembali ke masa pertempuran konflik masa lalunya. Kemudian turunlah ayat ini. Gitu. Jadi ingin mengingatkan kurang lebih Allah itu, suku Aus dan suku Hazrat, kamu bersatu, hati kamu sekarang ini, kalian ini bersatu menjadi satu kekuatan umat itu nikmat loh. Nikmat dari aku. Karena kalau tidak turun nikmat itu dari Allah melalui Nabi, hati kalian tidak bisa bersatu, kalian tidak bisa bersaudara karena iman, maka kalian itu terancam di situ masuk tepi jurang neraka. Berarti konflik itu adalah jalan tol paling efektif masuk neraka. Gitu. Logikanya kan begitu. Jadi konflik itu adalah selain kehilangan nikmat Allah, adalah jalan paling efektif masuk neraka. Gitu. Maka hati-hati dalam setiap sikap kita, pikiran kita, WA kita, dan segala macam, merusak tatanan persatuan itu bisa masuk neraka. Dan itu bisa masuk pengingkaran terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita. Wa kuntum ala safahu pratin nasurnya wa angkotakum kadzalika yubayyinullah ayatihi la'allakum tahtadun. Dapat petunjuk. Jadi ini sangat relevan menurut saya. Sangat relevan terhadap kondisi kita di Indonesia. Kita sempat terpecah urusan karena pilpres, ya, mulai dari pemilihan gubernur di DKI, kemudian pilpres, kemudian perpecahan secara psikologis itu masih ada, walaupun masih sudah mulai reda, karena ada sebuah terobosan untuk menyatukan antara dua simbol kubu Prabowo dengan kubu Jokowi dalam satu pemerintahan kerjasama, dan itu barangkali bisa disebut nikmat. Yang awalnya berpecah kemudian bersatu, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini review otokritiknya menurut saya. Tadi perintah Allah kita itu berpegang teguh, bersatu. Kemudian melarang tafarruqu. Nah, apa yang disebut tafarruqu? Kita turun ke apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh ini adalah mujaddid, ya, pembaharu Islam. Beliau ini adalah inspirator berdirinya Muhammadiyah. Syekh Muhammad Abduh ini adalah seorang ulama pembaharu dan dia sempat tinggal di Prancis. Lalu kita mengenal kata-katanya. Begini kata Syekh Muhammad Abduh itu. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Gitu ya. Artinya Islam mahjub itu tertutupi, ya, mahjub tertutupi bil muslimin. Itu maksudnya apa? Kok Islam tertutupi oleh umat Islam? Maksudnya apa itu? Ceritanya begini.
Itu kan agak paradok dalam pikiran kita ya. Harusnya kan Islam itu bukan tertutupi oleh orang Islam, tapi tertutupi oleh orang non-Islam harusnya, gitu ya. Tapi Syekh Muhammad Abduh mengatakan Islam itu tertutupi oleh orang Islam. Itu maksudnya apa? Jadi ceritanya Syekh Muhammad Abduh tuh melihat kehidupan tatanan sosial masyarakat Eropa ya, Perancis itu kok teratur, lalu lintasnya teratur, tatanan hukumnya teratur, perilaku umatnya, bangsanya menghormati hak asasi gitu. Padahal Syekh Muhammad Abduh tidak melihat di situ ada orang Islam. Tidak pakai jilbab, tidak pada sholat, ya, tidak haji, tidak zakat, dan seterusnya. Pas beliau pulang ke Mesir, orang Mesir, dia melihat orang sembarangan di terminal teriak-teriak, lingkungannya kotor, kencing di mana aja, gitu. Kemudian di pasar kiloan dikurangin, dan seterusnya. Beda dengan kehidupan tatanan yang masyarakat Prancis, Eropa. Masyarakat Prancis lebih beradab, masyarakat Mesir kurang beradab. Maka kata Syekh Muhammad Abduh, Ra'aitul Islam di Prancis, Ra'aitul Islam. Saya melihat Islam. Wa ma ra'aitul muslimin. Saya melihat Islam di sana. Tapi saya tidak melihat ada orang Islam. Tapi ketika di Mesir, Ra'aitul muslimin wa ma ra'aitul Islam. Saya melihat banyak sekali orang Islam, tapi saya tidak melihat nilai-nilai Islam. Itu yang maksud oleh Syekh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Maka kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita tahu adalah khalifah keempat yang kemudian wafat karena dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Bukan oleh orang non-muslim. Dibunuh oleh siapa? Orang-orang Islam. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Siapa ini? Orang ini. Orang ini adalah orang yang taat beribadah. Kalau malam tahajud, kalau siang puasa, bacaan Al-Qur'annya bagus. Abdurrahman bin Muljam ini dikirim ke Mesir oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk apa? Untuk ngajarin orang Mesir baca Al-Qur'an. Betapa solehnya orang ini. Ya kan? Betapa solehnya orang. Tapi apa problemnya? Problemnya kata Nabi, satu waktu akan ada kelompok datang dari timur, ya. Mereka paham tentang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tapi cuma sampai tenggorokan, tidak sampai hati. Itu artinya apa? Bacanya Al-Qur'an. Maka ketika kaum ini sebutnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini demo kepada Sayyidina Ali sebelum Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka karena urusan peperangan di Nahrawan. Awalnya kemudian kaum Khawarij ini adalah pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, perang melawan Muawiyah. Ya, Muawiyah ini keturunannya Abu Sufyan, elit kaum Mekah itu masa jahiliyah. Ali ini adalah keturunan Abdul Muthalib, ya. Jadi ini dua elit suku Quraisy. Nah, perang Siffin, pas saat perang Siffin kemudian Muawiyah terdesak, kemudian minta damai dengan mengangkat Al-Qur'an, maka dilakukanlah perdamaian, arbitrase. Ali mengutus Abu Musa Al-Ansari ya sebagai delegator untuk perdamaiannya. Gimana? Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Muawiyah mengutus Amr bin As ya. Amr bin As. Dilakukan arbitrase, perdamaian.
gitu ya. Nah, perdamaian ini oleh kaum Khawarij ya dianggap sebagai sebuah terobosan yang melanggar hukum Allah. Jadi inisiatif perdamaian itu dianggap sebagai keluar dari hukum Allah menurut sudut pandang kaum Khawarij. Maka kemudian kaum Khawarij mengecam apa yang dilakukan Ali, sebab Ali waktu itu sudah khalifah, dia pemimpin tertinggi. Kemudian Muawiyah kan oposisi, gitu ya. Maka mereka demo menyampaikan pada Ali, la hukma ilallah, la hukma illa lillah, gitu. Jadi tidak ada hukum kecuali hukum Allah, gitu. Maka ini kemudian nih yang menjadi benih-benihnya. Maka kemudian Ali, Muawiyah, Amr bin As itu dianggap sebagai biang kerok pengingkaran terhadap hukum Allah. Maka mereka berencana untuk membunuh ketiganya. Gitu ya. Ali diutuslah Abdurrahman bin Muljam untuk membunuhnya. Kemudian Muawiyah itu siapa utusannya itu? Buraq At-Tamimi. Kemudian Amr bin As itu Bakar At-Tamimi. Gitu. Jadi 3 orang ini berencana akan membunuh 3 orang yang dianggap oleh mereka sebagai pelanggar dari hukum Allah. Gitu. Maka benih-benih ini, benih takfiri sekarang ini, orang yang suka mengkafirkan, ya, mengkafirkan orang, itu karena dia punya pemahaman tunggal. Pemahaman dirinya lah yang paling benar. Pemahaman dirinya lah yang paling suci. Pemahaman dirinya lah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa para pemimpin mazhab saja, ya, itu ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dikenal ungkapan di kalangan mereka itu kurang lebih gini. Qaulana shawab yahtamilul khata wa qauluhum khata yahtamilus shawab. Pandangan kami gitu, misalnya Abu Hanifah atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Malik juga berbeda, pernah ceritakan oleh Ustaz Ihsan. Pandangan kami ini benar untuk kalangan pengikut Syafi'i misalnya. Tapi mungkin saja mengandung kesalahan. Pandangan mereka, kalangan pengikut Maliki, itu salah di pandangan orang Syafi'i. Tapi mungkin saja mengandung kebenaran. Betapa ada kerendahan hati dan memberi peluang bagi orang untuk terus berikhtiar menjadi khairun. Nggak boleh menjustis, mentahkimi, menghakimi orang dengan pandangan kita yang subjektif. Gampang sekali mengkafirkan orang, gampang sekali memurtadkan orang, gampang sekali mengeluarkan orang yang sudah Islam, ya, menjadi non-Islam. Maka satu waktu kisah Yusril Iza Mahendra itu, ya, dimintain tolong oleh salah seorang pemimpin di Indonesia ini ketika terjerat urusan hukum. Saya tidak menyebutkan namanya. Kata Yusril bilang gini ke putusannya itu, saya ini kan sudah dikafirkan oleh kelompok kalian. Bahkan separuh dari kami ini orang Islam sudah dikafirkan. Jadi kalau umat Islam di Indonesia ini 200 juta, separohnya itu, ya, 100 juta itu sudah jadi kafir. Oleh kalian kan dikafirkan kita ini. Kenapa datang ke saya yang sudah kafir? Gitu. Harusnya Anda datang ke kalangan Anda yang menurut Anda yang tidak kafir. Gitu. Maka bahasa ini kalau kita hubungkan dengan bagaimana metode dakwahnya para aulia, ya, Wali Songo.
Wali Songo itu kata para ilmuwan disebut dakwahnya itu tidak pernah menumpahkan darah karena infiltratif. Infiltratif atau merasuk dia. Masuk ke tatanan kehidupan masyarakat tanah Jawa, Nusantara. Lihat dakwahnya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Pakai gamelan, pakai wayang. Kalau sekarang bisa dikafirin itu. Ya, pakai wayang, orang diundang suruh nonton karena waktu itu adalah wayang itu tontonan favorit masyarakat Hindu Jawa waktu itu kan. Kemudian digelarlah oleh Sunan Kalijaga ya sebuah tayangan wayang, tiketnya apa? Syahadat. Ya. Cerdas kan? Masuk nih, tertutup. Mau nonton? Ya. Baca syahadat dulu. Enggak pakai dijelasin, lu kafir enggak boleh masuk. Aduh, repot itu. Ya, gitu. Masuk dulu. Mau masuk menonton? Ya. Baca syahadat. Bacanya gimana? Ya. Makanya sebutnya Jawa itu ada sekaten ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Jadi itu strategi para wali mengislamkan, keberhasilan para wali mengislamkan Indonesia itu lewat kecerdasan, lewat strategi. Bukan lewat kafir mengkafirkan. Ini orang udah Islam malah dikafirin. Itu kan bisa nangis Bombay itu para wali Songo itu, ya. Dia sudah susah payah para wali Songo itu mengislamkan orang kafir, orang Hindu, Buddha, Jawa, tiba-tiba oleh sekelompok orang sekarang ini dikafir-kafirin. Gitu. Jadi kalau dulu itu infiltratif, merasuk ke tatanan kehidupan masyarakat Jawa, Nusantara, ya lewat seni, lewat kebutuhan. Waktu Gresik mengalami krisis ekonomi karena peperangan Paregreg, ya, yang berkepanjangan di Majapahit, kan masyarakatnya disusah itu, perang habis-habisan kan antara para elit Majapahit, susah pertanian waktu itu kan sumber ekonomi pertanian. Datanglah kemudian Sunan Gresik, ya. Sunan Gresik ngajarin apa? Irigasi, bagaimana menanam padi yang lebih banyak dalam 1 tahun. Bagaimana kemudian padinya bisa subur. Selain karena ilmu juga didoain karena dia orang terpilih, gitu ya. Karena dia adalah sosok wali, gitu. Jadi kalau dulu sifatnya infiltratif, pendekatan menggunakan budaya masuk, kalau sekarang takfiri. Jadi orang itu kan lebih merasa diakui kan, dia lebih welcome. Oh ini agama apa ini kok ramah gitu, ini agama apa ini kok kami dibantuin gitu ya, dibantuin membangun irigasi, dibantuin menanam padi yang lebih benar, dibantuin supaya panennya lebih banyak gitu kan, begitu. Itu namanya khairun. Itu ada kinerja performance yang menarik gitu. Jadi orang Islam tuh betul-betul masuk kepada maslahat, pemberian maslahat gitu. Maka kata Syekh Muhammad Abduh, biang kerok dari perpecahan itu pertama politik. Tuh ya, kalau udah politik hati-hati. Kata Syekh Muhammad Abduh, politik nih biang kerok. Bahkan dia dalam sejarahnya mempopulerkan gini, dikenal dia itu. A'udzubillahi minas siyasah. Bayangkan. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari politik. Syekh Muhammad Abduh. Saking dia melihat bahwa problem politik itu mengandung unsur mudarat, unsur negatif yang sangat besar. Tentu tidak semua ya, mungkin realitas politik yang mengandung mudarat itu yang penuh hoax, yang tidak fair dan seterusnya.
Bahkan dalam beberapa hal iblis saja itu fair. Iblis tuh biang kerok dari semua dosa itu fair. Kan ceritanya ketika Allah akan mengirim khalifah ke dunia ini, itu kan diberi kesempatan pada 3 makhluk Allah itu. Malaikat, jin, manusia. Maka yang terpilih adalah Nabi Adam, karena beliaulah yang dianggap menguasai asma, ilmu pengetahuan seluruh alam semesta. Nabi Adam. Dan iblis itu sebelum jadi iblis itu namanya Azazil. Azazil itu bahasa Arab kuno. Azazil itu artinya hamba Allah yang mulia. Hamba Allah yang mulia. Azazil itu bahasa Arab kuno. Kenapa iblis ini? Sebelum itu saya ceritakan dulu. Iblis ini fair. Oke, Allah, boleh saya keluarkan. Makmur itu adalah Ka'bahnya di sana di langit ke-7 itu, ya. Itu 14.000 tahun. Bayangkan. Ketika dia melakukan hasad, iri, dengki terhadap Adam, kemudian takabur, tidak mau sujud kepada Adam, dan iblis ini rasis. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan karena dialah yang paling bagus? Kata dia, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wal khalaqtahu min tin. Allah, kenapa aku harus sujud pada Adam? Aku ini makhluk terbaik. Ibadahku luar biasa. Aku ini pemimpin malaikat. Aku paling baik. Gitu. Anda menciptakan aku dari api, sedangkan Anda menciptakan Adam dari tanah, dan aku makhluk terbaik. Jadi hasad, takabur, dan rasis adalah watak dari iblis. Gitu ya. Maka perpecahan itu disebabkan oleh politik. Politik itu mengandung unsur di dalamnya adalah ada rasisme,